Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran kimia di kelas 12. Tentunya di bab yang berbeda. Mari sebelum pelajaran dimulai kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dari awal hingga akhir bermanfaat bagi kita dan menjadikan kita menjadi anak-anak cerdas sampai nanti kita dewasa. Doa, silakan. Selesai. Gimana, anak-anak? Keadaan saat ini sehat? Mudah-mudahan tetap sehat sebagaimana hari-hari kemarin kita dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan belajar materi yang lain, yaitu elektrolisis. Kalau kemarin kita belajar mengenai sel volta. Kemudian kalian sudah dapat tugas dan bisa mengerjakan dengan cukup baik dan beberapa di antara kalian sempurna mengerjakannya. Apabila ada kesulitan bisa bertanya lewat WA atau grup WA atau di Google Classroom bisa ditanyakan langsung, tidak apa-apa. Nah, anak-anak, hari ini nanti tolong diperhatikan dengan baik. Nanti akan ada tugas di Google Classroom, gitu ya. Dan contoh-contohnya akan saya jelaskan di sini. Kalian harus perhatikan betul. Kalau tidak, nanti tidak bisa mengerjakan dengan baik. Baiklah, kita mulai dengan reaksi elektrolisis. Kalau kemarin sel volta itu adalah pemakaian aki, sedangkan elektrolisis ini pengisian. Jadi kalau ada aki yang habis setrumnya mau diisi, nah ini menggunakan sel elektrolisis namanya. Kemarin kita sudah banyak membahas mengenai redox. Karena itu syaratnya untuk bisa mengerjakan elektrolisis dan sel volta memang harus paham dengan redox. Nah, itu sudah kita bahas mulai di kelas 10. Nah, di kelas 12 ini tinggal melanjutkan saja. Nah, kita mulai. Susunan sel elektrolisis itu sebenarnya seperti ini, anak-anak. Dari gambarnya ini. Ini ada anoda, ada katoda, gitu ya. Nah, kalau kemarin di anoda itu muatannya negatif karena mengeluarkan elektron. Saat ini dibalik, di katoda yang muatannya negatif karena dijejeli elektron atau dimasuki elektron, gitu ya. Sedangkan di anoda justru bermuatan positif karena dia akan menarik elektron dari sel anoda. Kalau digambarkan di air, jadi yang kation nanti akan lari ke katoda, sedangkan anion akan lari ke anoda. Gambarnya seperti ini. Sehingga elektronnya jalannya tetap. Di anoda mengalami oksidasi, di katoda mengalami reduksi. Sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan bahwa oksidasi itu kalau di bahasa orang leces itu namanya ongge, naik gitu kan. Sedangkan katoda itu reduksi gitu. Konsonan, vokal. Ya, lanjut. Reaksi elektrolisis itu terdiri dari katoda yang mengalami reduksi dan anoda mengalami oksidasi, sama dengan yang sel volta, hanya bedanya di situ muatannya aja. Kalau di anoda kemarin negatif, sekarang positif. Kenapa? Karena dipaksa mengeluarkan. Sedangkan di katoda bermuatan negatif karena dipaksa menerima elektron. Ini untuk reaksi elektrolisis, kalian bisa baca. Lanjut ya. Reaksi-reaksi di katoda perlu diperhatikan. Reaksi di katoda itu bergantung pada jenis kation pada larutan. Jika kationnya berasal dari logam-logam aktif, logam-logam aktif itu yang dimaksud golongan 1A, 2A, Al, atau Mn di sistem periodik unsur-unsur. Sedangkan logam-logam yang potensial standarnya reduksinya lebih kecil, lebih negatif daripada air, maka air yang direduksi. Sebaliknya, kation selain yang disebutkan di atas akan terreduksi, gitu ya. Reaksi-reaksi di anoda sama, juga ada aturannya. Jika anoda itu tidak terbuat dari logam inet, ini yang dimaksud logam inet itu pakunya itu atau apa ya?
kalau saya boleh bilang kepalanya lah, kalau di aki itu ada kepalanya ya. Kepalanya itu kalau tidak dari kalau dibuat dari PT, AU dan karbon, kayak baterai itu kepalanya kan hitam, karbon itu. Maka di anoda akan terjadi reaksi seperti ini. Logamnya ya. Kalau terbuat dari itu ya nanti akan ada aturan tersendiri. Ini aturannya. Digolongkan sebagai elektrodynamic, sukar bereaksi. Jadi kalau di anoda itu terbuat dari elektroda inet, PT, AU atau karbon, maka reaksinya diganti air. Jadi air yang mengalami oksidasi. Nah, bagaimana kita menentukan oksidasi dan reduksi? Coba dilihat. H2O itu air. Hanya itu bermuatan apa? Iya, positif. Sedangkan O, iya, negatif. Jadi H positif, O negatif. Maka yang mengalami kenaikan, karena di sini anoda itu mengalami oksidasi, tidak akan lucu kalau yang positif yang naik. Karena H itu maksimal ya 1 plus. Jadi kalau kamu naikkan lagi, tidak bisa sudah. Maka yang naik adalah, iya betul, O-nya yang naik. Jadi O min, ya min 2 jadi 0. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini reaksinya. Nah ini seperti di layar. Nah, tolong kalian bisa perhatikan itu ya reaksinya. Anion sama anion yang mengandung oksi, maksudnya yang mengandung oksigen, misalnya sulfat. Ini ada minnya ini. Nitrit, fosfat. Nah, ini ada minnya kalau NO2 ini. Nah, maka itu apabila dia di anoda, dia mengalami oksidasi, itu akan kesulitan. Nah, yang min itu akan mengalami oksidasi, kesulitan. Nah, supaya tidak diganti dengan H2O seperti ini. Ya. Nah, sedangkan yang lain, artinya yang selain ini tadi, Br-, I-, dan seterusnya, ini tidak diganti sama air karena dia itu lebih mudah dioksidasi dibanding dengan H2. Maka dia tetap yang ini tidak diganti sama air. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Kita reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda, ada aturan-aturan sebagai berikut. Untuk di katoda, jika kationnya K+, Na+, Ca2+, Mg2+, dan seterusnya, maka reaksi di katoda diganti dengan H2O. Artinya H2O mengalami reduksi. Jadi yang ini untuk yang susah direduksi di air seperti K, Na itu susah. Jadi kalau K itu kalau ketemu air justru terbakar gitu ya. Maka ini tidak bisa mengalami reduksi. Kalau reduksi terbakar lagi di air. Maka airnya yang mengalami reduksi. Dengan demikian yang mengalami reduksi yang positif H2O hanya apa? Positif. O-nya negatif lah. H positif, O negatif, maka yang mengalami reduksi adalah H yang positif. Sedangkan yang mengalami oksidasi yang tadi itu O-nya gitu ya. Ya, bagus. Jika tidak terdapat air, maka ion-ion yang disebutkan di atas mulai dari K sampai Mn ini, yang itu yang mengalami reduksi. Oh, adakah yang tidak ada airnya, Pak? Yo ada. Kayak garam leleh misalnya NaCl. Na-nya plus, Cl-nya min. Itu kalau leleh. Tahu ya bedanya leleh dengan larut ya? Iya, kalau larut ada airnya. Kalau leleh tidak ada. Leleh itu kayak begini. Gula dipanaskan. Nah, itu namanya leleh. Nggak usah sumpah, panas itu. Dicoba aja deh. Jadi kalau air gula larut, enggak selalu panas, bisa dingin gitu. Tapi kalau air panas yang digunakan larutkan, ya panas. Tapi kalau airnya air dingin, ya bisa sebenarnya gula dimasukkan air. Berarti di situ ada airnya. Tapi kalau gula dipanaskan sampai leleh, jadi karamel itu ya. Jadi kalau kalian pernah bantu ibu, jadi karamel coklat-coklat itu, nah itu namanya lelehan. Nah, garam-garam yang lelehan itu tidak mengandung air, tidak usah diganti ini, tidak usah diganti dengan H2O. Nah, itu ya.
Sedangkan untuk H+, itu maksudnya asam. Kalau di kelas 11 dulu asam, H+. Itu yang bukan di air loh ya. Kalau yang di air beda. Kalau yang dia berasal dari asam, ya langsung asamnya ini yang mengalami reduksi. H+-nya itu mengalami reduksi seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga yaitu logam-logam yang tidak masuk kategori di atas itu langsung direduksi sebagaimana reaksi yang saya contohkan di bawah ini. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan. Kita lanjut. Reaksi yang terjadi di anoda sekarang. Bagaimana kalau di anoda? Jika zatnya terbuat dari, artinya elektrodanya, kepalanya itu terbuat dari inet, PT, AU, dan karbon. Ini ada yang perlu diperhatikan reaksinya. Apabila itu OH-, maka reaksinya kayak gini. OH- jadi H2O dan O2. Karena O-nya mengalami oksidasi. Seperti ini. Ini hafalkan ini. Kamu harus hafal. Kalau tidak hafal, ya tidak bisa nanti. Tidak bisa ngerjakan. Iya. Nah, tapi enak kalau sekarang kamu bisa putar-putar ulang. Jadi Pak Yasin tidak cerita-cerita lagi gitu ya. Nanti ulang lagi. Kalau kesulitan, ulang lagi videonya. Nyaman kan? Kemudian ya ini, jika anionnya seperti ini, Cl-, Br-, I-, maka ion yang terjadi, nah sama dengan logam yang tadi nasibnya. Ini langsung saja ini. Langsung jadi gasnya gitu ya. Bagaimana dengan F? Kalau F kan susah mengalami reduksi, mengalami oksidasi, maka F-nya tetap diganti sama H2O seperti yang atas. Kita nomor 3 sekarang. Ini saya terangkan secara sekilas bahwa jika anion berupa sisa asam oksi, artinya sisa asam oksi seperti tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa ini tidak bisa atau sukar mengalami oksidasi di dalam air. Maka otomatis diganti dengan air. Reaksinya kayak gini nih. Jadi ini bedanya yang OH dengan H2O. Ada beda kan ini ya. Kalau OH- itu tidak menghasilkan H+. Tapi kalau H2O menghasilkan H+. Jadi jangan keliru. Jangan yang atas dibuat untuk mengganti yang bawah. Ini beda karena beda yang diganti. Gitu ya. Kemudian untuk logam aktif itu maksudnya logam yang tidak jika anodanya, maksudnya anodanya itu bukan elektroda inet, maksud saya logam aktif itu yang bukan inet, contoh besi, tembaga, yang bereaksi ya tembaganya, tidak diganti sama air, gitu, tidak diganti sama air. Jadi ini untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh reaksi elektrolisis, anak-anak. Coba kita perhatikan, ini contoh soalnya. Nah, contoh sederhananya aja, NaCl. Garam NaCl itu kalau diure ionisasinya menjadi Na+ dan Cl-, seperti ini. Anak-anak bisa menebak kira-kira yang mengalami oksidasi yang mana ya? Na-nya apa Cl-nya? Iya, Cl-nya. Kenapa? Karena Cl-nya negatif. Jadi yang naik itu yang miskin, bukan yang kaya semakin naik, tidak. Jadi gitu ya. Jadi yang negatif justru akan naik, yang positif akan turun gitu ya. Jadi itu konsep di elektrolisis. Ya. Jadi yang Cl- itu akan mengalami oksidasi, sedangkan Na mengalami reduksi. Jadi jelasnya akan seperti ini nanti. Kenapa kok mengalami reduksi yang Na? Karena Na positif. Cuma masalahnya Na itu logam aktif, artinya tidak bisa mengalami reduksi di dalam air. Seperti yang dikatakan tadi, diganti sama air. Jadi reaksinya akan seperti ini di katoda. Karena apa? Na-nya logam aktif. Jadi H2O yang mengalami reduksi. Jadi yang reduksi siapa? Hanya dari positif menjadi H2. Jadi 0 di sini. Dari positif 1 menjadi 0. Ini yang dimaksudkan mengalami reduksi di sini ya. Kemudian bagaimana dengan
Anodanya adalah mengalami oksidasi, berarti yang min. Reaksinya seperti ini. Loh, ini kok bisa 2, Pak? Ya iya ya, ini kan disetarakan, sayang. Ini kan 2, ini 2 gitu ya. Oke. Ini 2, 2. Ya. Yang ini hanya 2, ini 2 tambah 2. Berapa? 4. Ini 4, sudah setara. Nah, tinggal menyetarakan elektronnya. Sebelah kiri iya, negatif 2, maka sebelah kanan negatif 2, maka sebelah kiri harus ditambahi elektron 2. Begitu pula yang ini. Ini negatifnya min 2. Kok bisa min 2 ya? Ini min 1 kali 2. 2 biji kan ini. Jadi min 2 gitu ya. Jadi ini tambah 2 elektron. Nah, ini kalau dijumlahkan akan seperti ini. Nah, ini kan jadi seperti ini. Sehingga nanti di elektroda katode yang negatif itu dihasilkan ini H2 dan OH-. Pasti ada gelembung gasnya. Ini kan gelembung gasnya tapi berupa hidrogen. Gelembung gasnya itu hidrogen, itu kalau dikenakan di api itu bisa meletup. Seandainya kita praktikum di lab enak sebenarnya. Ini bisa meletup itu tup gitu ya. Itu kalau kecil, kalau banyak ya meledak gitu ya. Jadi hidrogen itu bisa dijadikan bom. Jadi kalau kamu punya hidrogen kira-kira sak ruangan di rumahmu, kemudian disulut api, wah bisa meledak, bagus itu untuk mercon. Ya. Sedangkan yang di katoda ini kalau diuji, karena di sini ada OH-, maka sifatnya apa? Dulu di kelas 11, iya, betul. Sifatnya adalah basa. Ini ada OH- ya. Basa dulu bisa dites sama penoftalin yang warnanya merah itu ya. Sedangkan di anoda akan ada gelembung juga. Tapi harus kamu perhatikan, gelembung itu tidak ada bedanya ya di anoda maupun di katoda ya, blekutuk itu. Kalau orang-orang leceh menyebut itu abu-glubuk gitu ya, bu-glubuk. Jadi blubuk-blubuk gitu. Cuma bedanya yang di katoda itu gas hidrogen, sedangkan di anoda gas Cl2. Cl2 itu racun. Jadi kalau kamu ada gas itu jangan dihirup di anodanya. Wah, nyaman baunya. Ya, dengan senang hati kamu menghirup dan sudah daftar meninggal dunia gitu ya. Nah, ini jangan ya. Dan ini racun ini. Ini bentuknya sama-sama gas gitu ya. Nah, nanti dalam percobaan apabila ujian nanti di ujian akhir tahun, akhir sekolah, itu nanti ada gas-gas. Kamu akan saya tanya, gas ini apa ya kira-kira? Nah, kalau direaksikan begini ketemu. Oh, yang di katoda itu gas hidrogen. Yang di anoda termasuk adalah gas Cl2. Iya, nih contohnya reaksi. Reaksi yang lain, contohnya begini. Kalau ini menggunakan elektroda inert, karena ini pakai karbon, yang ini adalah elektroda aktif, artinya dia diganti sama Cu. Cu itu tidak inert gitu ya. Nah, kalau diurai Cu2 plus SO4-2. Nih, jelas. Kalau ini yang mengalami reduksi Cu gitu ya, karena ini ada Cu2 plus, turun kan ini ya. Iya. Sedangkan SO4 mengalami apa? Oksidasi. Cuma masalahnya ini di air. Karena di air dia kesulitan untuk mengalami oksidasi. Nah, karena elektrodanya elektroda aktif, anak-anak, maka ini yang mengalami oksidasi. Beda dengan yang tadi, kalau tadi inert diganti air. Tapi karena ini lebih aktif daripada air, maka ini yang mengalami oksidasi. Jadi reaksinya kayak gini. Nih, kalau saya tuliskan, ini yang di katoda. Berarti yang di katoda mengalami reduksi ini kan ya. Nih, biar lebih mudah saya kasih gambar aja. Saya lingkari. Ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini mengalami apa ini? Mengalami reduksi. Ini dari positif menjadi 0, anak-anak. Ini positif 2, ini 0. Itu mengalami apa?
Ya, reduksi. Sedangkan untuk SO4 ini tidak, atau sukar mengalami oksidasi. Karena sukar mengalami oksidasi, maka dia harus harus diganti. Diganti apa? Diganti elektrodanya. Karena elektrodanya saat ini kebetulan adalah elektroda aktif. Jadi reaksinya akan seperti ini. Sama ya. Sehingga di anoda maupun di katoda dihasilkan sama-sama ada Cu di sini. Nih, cuma bedanya Cu yang di katoda itu berasal dari air atau dari cairannya, sedangkan Cu yang di anoda berasal dari elektrodanya. Makanya nanti yang di anoda Cu-nya semakin lama semakin langsing gitu ya. Semakin habis, sedangkan yang di katoda semakin lama semakin gemuk gitu ya. Inilah yang nanti akan menjadi konsep pada saat kita melakukan penyepuhan. Tahu orang nyepuh ya? Waduh, sekarang susah ya orang nyepuh ya. Nah, sekali-kali lah ke pasar ya, ke pasar tanya ada orang nyepuh enggak ya. Kalau di Leces kayaknya enggak ada ini. Kalau di ada ya, mungkin kalau ada nanti tanya ke anak-anak ya ke sana. Ya, itu disepuh itu dari elektrodanya ini. Nanti lama-lama yang di anoda itu menjadi habis gitu emasnya. Kalau mau disepuh sama emas, kalau mau disepuh sama perak ya peraknya semakin habis gitu ya. Sedangkan pada katoda cincinnya jadi itu akan menjadi berlapis apa yang disebutkan. Itu anak-anak untuk kalau saya gambar dari di anodanya ini ada dihasilkan logam yang sama. Nah ini contohnya. Jadi kalau ini hanya gambarnya bukan saya ambilkan dari ini tapi dari gambaran sekilas saya lihat ini ya larutannya adalah CuSO4 sedangkan ini elektrodanya kepalanya ini dibuat dari tembaga murni. Nah, nanti lama-lama yang di mana ini? Anoda apa katoda? Ya, yang di anoda kan ya. Yang di anoda lama-lama habis. Ini yang dimaksudkan. Ini yang bermuatan positif. Habis. Yang bermuatan negatif lama-lama jadi gemuk ini. Kenapa? Yang dari air nempel di sini. Melapisi gitu ya, melapisi. Sehingga yang mula-mula andekan ini terbuat dari sendoknya akan terlapisi tembaga. Kalau ini menggunakan emas ya terlapisi emas gitu. Dan seterusnya. Ini gambarannya secara sederhana saya buat gambar seperti ini. Ini penyebuhannya alat electroplating. Itu kalau besar. Dan kita lihat anak-anak untuk elektrolisis menggunakan elektroda yang inert. Saya ambil di sini platina dengan bahan yang sama, CuSO4 Cu2+ ditambah SO4 2-. Maka terjadi reaksi seperti ini. Cu2+ mengalami reduksi karena di katoda kan dia ini positif itu reduksi. Kemudian yang ini karena ini inert diganti sama H2O. Nah ini ganti H2O kan yang mengalami oksidasi bukan hanya tapi O-nya mula-mula -2 menjadi O. Iya O2. Pinter dah. Nah hari ini sudah mulai pinter kamu. Sudah bisa menebak apa yang sudah saya tuliskan di sini sebelum muncul. Nah sekarang coba kita jumlahkan dua-duanya. Nah, setelah dijumlahkan, ternyata di sini akan dihasilkan hal yang berbeda. Di anoda itu mengalami ada gelembung-gelembung gas. Gelembung itu adalah gelembung O2. Sedangkan di katoda tidak terjadi. Kenapa? Tembaganya yang nempel, yang ini mengalami kenaikan atau mengalami oksidasi gitu ya, hasilnya O2 nya gas-gas itu bisa ditampung anak-anak. Sekarang kan lagi
marak-maraknya orang kekurangan oksigen, kamu bisa buat oksigen dari sini sebanyak-banyaknya, nanti ditampung, ditabung, nanti bisa dijual di rumah sakit untuk nambani orang corona gitu ya. Oke, sip. Lanjut. Nah, gambarnya sama jadi ini. Cuma bedanya yang tadi itu, kalau tadi seperti ini ya Nana. Ini bedanya ya. Elektroda PT yang tadi, karena ininya bukan inet. Kalau ininya inet, ini tidak seperti ini. Jadi ada gelembung-gelembung gitu. Gelembungnya yang mana? Ada di mana berarti? Di anodanya atau di yang mengalami oksidasi di positifnya ini ya. Oke. Nah, itu untuk anak-anak untuk reaksi yang terjadi. Kemudian nanti untuk soalnya akan saya kirimkan lewat WA. Kemudian nanti kalian kerjakan di Google Classroom gitu ya. Itu mungkin hari ini sampai di sini untuk penjelasan mengenai reaksi elektrolisis. Adapun soalnya nanti akan saya buat terpisah, beda dengan kemarin-kemarinnya. Akan saya buat tidak banyak, biar paling tidak kamu paham yang menggunakan inet dan yang tidak menggunakan inet. Segala kesalahan saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat dan kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik di bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.